Welcome to our channel. Pada tahun 1939, Nazi Jerman menginvasi Cekoslowakia dan Polandia dengan tujuan menyerang Uni Soviet di Eropa Timur. Peristiwa inilah yang kemudian dinilai sebagai titik puncak dari awal Perang Dunia II. Ya, pertempuran antara Uni Soviet dan Nazi Jerman sering dianggap sebagai yang terbesar, sekaligus pertempuran paling berdarah dalam sejarah peperangan. Keduanya juga dikenal sebagai dua kekuatan besar. Meskipun pada April 1945, Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler berlutut di bawah Uni Soviet. Nah, melihat kembali dua kekuatan besar pada masanya, data fakta akan hadir dalam ulasan seputar perbandingan keduanya. Sejarah singkat. Membahas perbandingan Uni Soviet dan Nazi Jerman sudah barang tentu akan memakan waktu lama. Mengingat sejarah terbentuk hingga jejak-jejaknya memerlukan narasi panjang yang tanggung jika tidak dijabarkan secara lengkap. Perbandingan kali ini singkat saja, yang akan kita mulai dari pembentukan dan bagaimana mereka berakhir. Pertama, ada Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics atau USSR yang pembentukannya berawal dari tahun 1917 setelah adanya revolusi Rusia. Sebelumnya Rusia merupakan negara yang kekaisaran, dipimpin oleh Tsar yang otokrasi dan memiliki kekuasaan absolut serta tidak terbatas. Sementara itu National Socialist Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP atau Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman yang disingkat menjadi Partai Nazi didirikan di Jerman pada tahun 1920-an. Namun baru menjadi kekuatan politik utama di Jerman pada tahun 1933. Kronologi keruntuhan Uni Soviet mulai terlihat sejak timbulnya gejolak kekuasaan pasca wafatnya Vladimir Lenin, sang kepala negara pertama Uni Soviet saat itu. Sampai akhirnya kekuatan besar itu benar-benar bubar pada 25 Desember 1991. Sementara pada 20 Juli 1944 mulai muncul upaya terorganisasi untuk menggulingkan Hitler dan Partai Nazi, di mana harapan tersebut terwujud 1 tahun kemudian ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia II dan Hitler diduga melakukan bunuh diri. Singkatnya, Uni Soviet berdiri pada tahun 1922 dan Nazi Jerman 10 tahun kemudian. Sementara keruntuhan Nazi Jerman terjadi lebih dulu, yakni 1945 dan Uni Soviet 1991. Luas area. Perbandingan selanjutnya adalah luas area. Baik itu ketika Uni Soviet dan Nazi Jerman utuh hingga runtuh dan terbagi menjadi beberapa kawasan seperti sekarang. Uni Soviet dalam masa kejayaannya menjadi negara dengan wilayah terbesar di dunia. Perkiraannya adalah 22,4 juta kilometer persegi atau hampir 1/6 permukaan bumi dan 2 kali luas Amerika Serikat. Ini sangat wajar karena Uni Soviet mencakup beberapa wilayah otonomi di dalamnya, yang mana luas tersebut meliputi 11 zona waktu. Tanahnya pun terdiri atas gurun, tundra, dan pegunungan, hingga sungai-sungai terpanjang di dunia. Nah, sebagai pecahan sekaligus pewaris resmi dari Uni Soviet, Rusia memiliki luas 17.125.200 km persegi, membuat Rusia didaulat sebagai negara terbesar di dunia. Sementara itu Nazi Jerman memiliki area seluas 633.786 km persegi, dengan Jerman hari ini tercatat memiliki luas yang menyusut hampir setengahnya, yakni 357.588 km persegi. Jadi, negara mana sajakah yang pernah tergabung ke dalam Uni Soviet dan Nazi Jerman? Melansir detik.com, pasca berdirinya Uni Soviet, negara ini menjadi negara dengan wilayah terluas dan mencakup 20 Republik Otonomi Sosialis Soviet. 16 negara diantaranya berada di dalam Rusia, 2 di dalam Georgia, 1 di Azerbaijan, dan 1 lainnya di dalam Uzbekistan. Namun pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet berjaya, 15 Republik Sosialis Soviet akhirnya memerdekakan diri. Adapun 15 negara anggota yang dimaksud termasuk Rusia dan Belarusia, serta ada Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan,
Turkmenistan, Ukraina, hingga Uzbekistan. Sedangkan rezim Nazi yang mendominasi negara tangga melalui ancaman militer juga berhasil menaklukkan sejumlah negara pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia II. Nazi Jerman melayangkan permintaan wilayah yang semakin agresif, serta mengancam dengan perang jika hal tersebut tidak dipenuhi. Nazi menguasai Austria dan hampir seluruh Cekoslowakia pada tahun 1938 dan 1939. Jerman lalu menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet dan menginvasi Polandia pada 1 September 1939 untuk selanjutnya memicu Perang Dunia II di Eropa. Pada awal 1941, Jerman telah menguasai sebagian besar Eropa. Demografi. Selanjutnya kita bisa menilik jumlah populasi yang mendiami dua kawasan ini, di mana Uni Soviet tercatat memiliki 286 juta lebih penduduk pada tahun 1989, sementara populasi Nazi Jerman lebih dari 109 juta jiwa berdasarkan data tahun 1940. Dari sini 86% populasi Uni Soviet berbahasa Rusia, sedangkan 73% populasi Nazi Jerman menggunakan bahasa Jerman. Di sisi lain, Uni Soviet juga lekat dengan beragam budaya pencampuran. Meskipun lebih banyak dipengaruhi Rusia, namun berbagai wilayah di bawah naungannya juga memberi banyak pengaruh. Dalam hal agama, Lenin menganut paham Marxisme Komunisme. Sebagaimana Karl Marx pernah berpendapat agama adalah candu bagi masyarakat, maka pada masa pemerintahan Soviet, agama merupakan sesuatu yang sensitif. Kepercayaan masyarakat Uni Soviet sendiri mencakup Ortodoks yang dianut 53% penduduk, tidak beragama 28%, dan kepercayaan lainnya sebesar 19%. Lalu, bagaimana dengan Nazi Jerman? Barisan Nazi sendiri diketahui memiliki orang-orang dari berbagai kecenderungan agama. Banyak yang beragama Katolik, tapi seringkali berselisih dengan Paus, yang mencela partai tersebut dengan mengklaim bahwa mereka memiliki lapisan anti-Katolik. Mereka juga antisemit dan menganggap paganisme dan bentuk lain dari kepercayaan agama heterodoks sebagai sesuatu yang dibuat-buat tanpa dasar. Penganut Protestan di negara ini sebanyak 54%. 40% adalah Katolik dan kepercayaan lainnya sebesar 6%. Sekutu atau aliansi. Mengenai sekutu, kita bisa berkaca pada peristiwa Perang Dunia II. Sebab setelah Perang Dunia II berakhir, maka berakhir pula lah nasib Nazi Jerman. Sebagaimana diketahui, pecahnya Perang Dunia II berawal dari kalahnya Jerman di Perang Dunia I. Saat itu Jerman mencanangkan revenge atau politik balas dendam. Sedangkan negara-negara lain berlomba mencari kawasan dengan membentuk blok-blok. Terjadi antara tahun 1939 hingga tahun 1945, perang ini melibatkan blok sekutu dan blok poros. Nah, blok sekutu inilah yang terdiri atas Inggris, Prancis, Uni Soviet, Cina, dan Amerika Serikat. Sedangkan blok poros sendiri adalah Jerman, Jepang, dan Italia. Setelah pertempuran sengit yang mengorbankan banyak biaya dan nyawa, Perang Dunia II akhirnya ditutup dengan kemenangan dua negara, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meski tidak bisa dimungkiri, tidak lama setelahnya kedua negara ini kembali berseteru melalui pertarungan blok barat dan timur. Kekuatan militer. Jika menyinggung soal kekuatan, maka di akhir pembahasan seharusnya kita akan sampai pada perbandingan kekuatan militer Uni Soviet dan Nazi Jerman. Faktanya, pasukan Uni Soviet yang dikenal dengan nama Red Army memiliki 18 juta personel aktif berikut anggaran 31% dari PDB-nya. Sementara pasukan Nazi Jerman yang dikenal dengan Wehrmacht memiliki personel aktif sebanyak 21 juta orang. Anggarannya pun tidak main-main, yakni sebesar 75% dari PDB. Untuk kita ketahui, PDB Uni Soviet pada tahun 1990 adalah 2,7 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara Nazi Jerman sebesar 0,8 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 1945. Tapi dari mana sumber pendapatan mereka berasal? Pada tahun 1950-an, Uni Soviet telah berubah dari yang beberapa dekade sebelumnya adalah negara agraris menjadi kekuatan industri utama. Sejatinya sumber pendapatan mereka datang dari berbagai sektor.
Namun, kekuatan utama ekonomi Soviet adalah jumlah minyak dan gasnya yang luar biasa. Di sisi lain, Nazi Jerman memperoleh pendapatan mereka dari sektor pencetakan uang. Apa yang paling ikonik dari Uni Soviet dan Rusia? Mungkin salah satunya adalah pemimpin mereka. Ya, Joseph Stalin merupakan pemimpin terlama dengan rentang 29 tahun, sedangkan Adolf Hitler menghabiskan waktu 12 tahun untuk menyertai Nazi Jerman hingga akhir. Sebagai penutup, ada di kubu manakah kalian jika disuruh memilih?